Anda kembali di Prime Market Highlight. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati melakukan pembicaraan melalui telepon dengan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff untuk membahas gencatan senjata di Gaza, memperlancar masuknya bantuan kemanusiaan, serta melanjutkan negosiasi terkait program nuklir Iran. Ya, percakapan tersebut berlangsung pada Kamis waktu setempat menjelang kunjungan Witkoff ke kawasan Timur Tengah. Berdasarkan pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Mesir, pembicaraan keduanya berfokus pada upaya yang bertujuan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza, menjamin akses tanpa syarat untuk bantuan kemanusiaan, termasuk mengamankan pembebasan sejumlah sandera dan tahanan. Tidak hanya itu, kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai upaya bersama dari tiga pihak penjamin, yakni Mesir, Amerika Serikat, dan Qatar, untuk meningkatkan tekanan guna memfasilitasi tercapainya kesepakatan secepat mungkin. Sebagai informasi, Israel telah menewaskan lebih dari 60.100 warga Palestina yang sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak di jalur Gaza sejak Oktober 2023, di mana aksi pengeboman yang masif telah menghancurkan wilayah tersebut sehingga membuat warga setempat kehilangan tempat tinggal dan kelaparan. Pemirsa, utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah Steve Witkoff bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Kamis kemarin. Witkoff berkunjung ke Israel untuk mendorong terwujudnya gencatan senjata dan perbaikan situasi kemanusiaan di Gaza. Pejabat pemerintahan Israel menyebut pertemuan Witkoff dan Netanyahu berfokus pada kesepahaman dalam pengakhiran perang di Gaza. Adapun Israel kini berharap seluruh sandera di Gaza bisa dibebaskan setelah sebelumnya menargetkan pembebasan sandera secara bertahap. Israel juga tetap ingin melucuti seluruh persenjataan yang dimiliki oleh Hamas. Selain itu, Israel pun berharap terjadinya demilitarisasi di Gaza. Prancis mengumumkan akan menjatuhkan bantuan kemanusiaan dengan total 40 ton makanan ke jalur Gaza mulai Jumat waktu setempat, di mana pengiriman dan penjatuhan bantuan lewat udara ini nantinya akan bekerja sama dengan pihak otoritas Yordania. Prancis mengumumkan akan memberikan sejumlah bantuan kemanusiaan dengan total 40 ton makanan ke jalur Gaza mulai Jumat waktu setempat, di mana pengiriman dan pemberian bantuan lewat udara tersebut nantinya akan bekerja sama dengan pihak otoritas Yordania. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menyampaikan bahwa rute udara ini diyakini akan sangat bermanfaat setelah sebelumnya sekitar 52 ton metrik bantuan kemanusiaan Prancis sempat tertahan hanya beberapa kilometer dari jalur Gaza. Oleh karena itu, pihaknya meminta otoritas Israel untuk membuka kembali akses ke darat ke Gaza guna meringankan penderitaan mengerikan yang dialami penduduk sipil setempat. Tidak hanya itu, pemerintah Prancis juga menegaskan kembali bahwa mereka telah sepakat atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dengan menciptakan momentum melalui pengumuman Inggris yang mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina, yang sekaligus menghidupkan kembali cakrawala politik antara kedua negara yang sempat berada di ambang kehancuran. Adapun kantor pemerintah Gaza melaporkan bahwa tujuan Israel menyambut hasil distribusi dan menghilangkan bantuan bagi warga sipil merupakan bagian dari kekacauan dan kelaparan, di mana pihak Gaza saat ini masih membutuhkan setidaknya 600 truk bantuan dan bahan bakar setiap hari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sipil. Sebagai sumber untuk IDX News. Pemirsa, Rusia kembali melancarkan serangan udara ke arah Ukraina pada Kamis kemarin. Akibat serangan tersebut sedikitnya 15 orang dan melukai 145 warga lainnya. Pemerintah Ukraina melaporkan serangan Rusia secara besar-besaran pada Kamis kemarin waktu setempat, menewaskan sedikitnya 15 orang dan melukai 145 lainnya di Kiev. Di antara korban tewas tersebut terdapat 1 anak, sementara 14 anak lainnya tercatat mengalami luka-luka. Administrasi militer kota Kiev mengatakan lebih dari 100 infrastruktur sipil mengalami kerusakan pasca serangan Rusia kali ini, termasuk bangunan tempat tinggal, sekolah, taman kanak-kanak, fasilitas medis, dan universitas. Komando Angkatan Udara Ukraina melaporkan sistem pertahanan udara berhasil menembak jatuh 288 dari total 309 drone yang diluncurkan Rusia sepanjang malam, serta 3 dari 8 rudal jelajah Iskander-K, namun 5 rudal dan 21 drone berhasil mencapai target di berbagai wilayah. Atas serangan Rusia tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Rusia untuk benar-benar mewujudkan perdamaian melalui meja perundingan.
Zelensky pun meminta dukungan Amerika Serikat dan Eropa untuk terwujudnya perdamaian Rusia dan Ukraina. Berbagai sumber, IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan akan tetap mengenakan sanksi terhadap Rusia jika tidak segera mengakhiri perang di Ukraina. Trump menegaskan tetap akan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia meski ia sendiri mengaku tak yakin apakah sanksi tersebut akan mampu mengubah sikap Presiden Rusia Vladimir Putin soal perang Rusia-Ukraina. Sebelumnya pada hari Selasa lalu, Trump mengatakan memberi tenggat waktu hingga 10 hari saja kepada Rusia untuk segera mengakhiri perang di Ukraina. Tenggat waktu tersebut dari yang sebelumnya diberikan oleh Trump yakni selama 50 hari. Dalam pernyataannya, Trump mengatakan akan memberi sanksi berupa tarif masuk barang hingga 100% terhadap produk Rusia dan akan memberikan sanksi sekunder yang menargetkan mitra dagang Rusia. Yeah, I'd say 10 to 12 days. I'll announce it probably tonight or tomorrow. But there's no reason to wait. If you know what the answer is going to be, why wait? And it would be sanctions and maybe tariffs, secondary tariffs. You know what a secondary tariff is. And look, the Russian economy, I don't want to do that to Russia. I love the Russian. Pemirsa, Amerika Serikat memberlakukan tarif resiprokal sebesar 35% terhadap Kanada. Besaran tarif ini lebih tinggi dari kebijakan sebelumnya yakni 25%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memberlakukan tarif resiprokal sebesar 35% terhadap sejumlah produk asal Kanada. Penetapan tersebut menyusul kegagalan perundingan dagang antara kedua negara. Ada pembesaran tarif 35% tersebut lebih tinggi dari keputusan sebelumnya yakni 25% yang telah diberlakukan sejak awal Maret 2025 berdasarkan Undang-Undang Darurat. Kantor Kepresidenan Amerika Serikat Gedung Putih mengatakan kenaikan besaran tarif masuk barang asal Kanada diberlakukan karena Kanada gagal mengendalikan pasokan obat-obatan khususnya jenis fentanyl. Amerika Serikat juga mengenakan tarif masuk yang lebih tinggi kepada Kanada karena Kanada melakukan tindakan balasan atas keputusan tarif masuk Amerika Serikat sebelumnya. Meski demikian, Amerika Serikat tetap mempertahankan pengecualian untuk barang-barang yang diperdagangkan di bawah ketentuan perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada atau USMCA. Pengecualian ini didorong oleh industri otomotif Amerika Serikat dan perusahaan lain yang memiliki rantai pasok terintegrasi di kawasan Amerika Utara. Ketentuan tersebut memungkinkan para importir Amerika Serikat tetap mendatangkan sebagian besar produk dari Meksiko dan Kanada tanpa dikenai bea masuk. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, lembaga pemeringkat S&P Global merilis indeks PMI manufaktur Cina di Juli 2025 pada level 49,5. Level tersebut turun dari posisi Juni 2025 yang berada di level 50,4. Aktivitas manufaktur Cina kembali melemah sepanjang Juli 2025. Pelemahan ini sering penurunan pesanan ekspor serta perlambatan pertumbuhan bisnis baru yang mendorong pabrik-pabrik mengurangi produksi. Lembaga pemeringkat S&P Global pada hari Jumat ini melansir indeks PMI manufaktur Cina di Juli 2025 berada di level 49,5. Angka tersebut turun dari posisi Juni 2025 yang berada di level 50,4 dan menunjukkan terjadinya kontraksi dalam aktivitas manufaktur. S&P Global mencatat bahwa pesanan ekspor baru terhadap barang asal Cina turun selama 4 bulan berturut-turut. Sementara output pabrik pun kembali melemah setelah sempat naik pada Juni lalu. Dalam hal ini, para produsen memilih menggunakan stok barang yang sudah ada untuk memenuhi permintaan di pasar. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan inventaris pasca produksi selama 2 bulan berturut-turut. Meskipun begitu, sentimen bisnis di Cina membaik di awal semester 2 2025 yang didorong oleh harapan terhadap kondisi ekonomi yang lebih baik serta kampanye promosi penjualan meski masih berada di bawah rata-rata jangka panjang. Berbagai sumber untuk IDX Channel.